Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Muslim Tuhan, sekali lagi sebelum kita mengawali renungan pada siang ini, kami mengundang untuk sejenak kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Maha Besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kami mohon hadirat Tuhan berada di tengah-tengah kami, sementara kami menyiapkan hati kami untuk menerima akan sabda Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tercurah bersama curahan roh suci-Mu ke atas masing-masing. Kami boleh berubah, diubahkan oleh firman-Mu. Roh-Mu akan menyanggupkan kami untuk hidup menurut firman-Mu. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu itu, kiranya semua perkataan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkenan mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohon semuanya ini dalam nama Allah yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Bentar, maaf ya. Baik, moga-moga kelihatannya layarnya. Terima kasih Pak Wardoyo sudah menyampaikan. Khotbah renungan kita pada siang ini adalah jalan turun ke Gaza. Karena judulnya jalan turun, kelihatannya saya juga mesti turun, Pak. Lebih dekat ke monitor sebenarnya ya, daripada saya pakai kacamata. Selamat sahabat, jadi sahabat ini kita akan berkhotbah, mendengarkan renungan pada siang ini. Ini peristiwa, salah satu peristiwa di Alkitab, dan sekarang ini mungkin wilayah ini lagi hangat dan muncul di berita-berita nasional dan internasional. Tetapi nanti kita akan mengarahkannya kepada Alkitab ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ayat yang tadi kita sudah baca di dalam ayat bersautan kita, Kisah 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke selatan, menuju jalan yang turun menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Islam Tuhan, tadi saya juga katakan, Gaza ini sekarang sedang menjadi sorotan dunia bila tersebut karena situasinya. Tetapi sekilas sedikit kita kilas balik, Gaza ini adalah kota kuno. Ya, di Alkitab disebutkan beberapa kali, ya, dan juga perjanjian lama dan perjanjian baru. Setidaknya ada 11 ayat kalau kita lihat di Alkitab elektronik kita menyebutkan kota ini, nama wilayah dan juga kota ini, ya, Gaza ini. Oke. Nah, ini sebenarnya inilah foto dari udara kota ini sebelumnya, ya, karena sekarang sudah berbeda. Kota wilayah Gaza ini kota sekaligus wilayah, sekaligus juga orang menyebutnya jalur, ya, karena terletak di daerah pinggiran pantai. Jadi kota ini sangat strategis secara bisnis. Dan juga sejarahnya di dalam Alkitab sangat kental, sehingga kota ini sangat terkenal. Tetapi kota yang kita lihat yang pada di foto ini masih bagus, indah, sekarang ini oleh karena konflik, maka inilah yang terjadi. Terlepas dari itu semuanya, kita sebagai umat-umat Tuhan kita cukup prihatin, dan sebagaimana Tuhan sudah memerintahkan kita hendaklah menjadi pembawa damai. Itulah posisi orang-orang Kristen sebenarnya pada saat ini. Kita harus membawa damai. Apapun masalahnya, latar belakangnya di dalam persoalan ini,
Tetapi cerita yang diambil dari buku Perjanjian Baru, yaitu di buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 8 tadi, ayat 26 dan seterusnya, sampai yang ke-40. Tadi kita sudah mendengar dan membaca, dikatakan kemudian berkatalah seorang dan berangkatlah ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Perintah ini datang kepada Filipus. Siapa itu Filipus? Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh rasul-rasul. Dan mereka Filipus ini pada saat mendapatkan perintah dari malaikat Tuhan ini di mana dia posisinya? Dia ada di Samaria. Kenapa kok ada di Samaria? Pada waktu itu, setelah jemaat yang setelah Pentakosta, jemaat yang mula-mula bertumbuh begitu besar, muncullah penganiayaan dan muncul tokoh yang sangat terkenal, yaitu Saulus. Akibat penganiayaan itu, Alkitab mencatat bahwa murid-murid ini kemudian mereka menyebar. Kita melihat di sini, seandainya tidak ada penganiayaan, mungkin mereka akan tetap di Yerusalem. Tetapi oleh karena penganiayaan mereka menyebar, dan inilah saatnya mereka memberitakan misi Injil Kristus. Jadi kita sedikit melihat pelajaran rohani dari sini. Kenyamanan seringkali membuat kita lupa akan tujuan misi. Jadi tetapkan dalam hati kita masing-masing. Tujuan kita bukan untuk mencari kenyamanan hidup, tetapi adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu adalah misi kita. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan itu terjadi sering perubahan-perubahan dalam kehidupan. Bila ada krisis baru mau move on. Ini juga terjadi dalam umat Tuhan pada jemaat mula-mula. Kisahnya yang dengan semangat diakon ini mereka pergi ke tempat mereka masing-masing, dan saat ini kita melihat cerita Filipus ini. Filipus ada di Samaria ketika cerita ini berlangsung, sehingga firman dari firman Tuhan melalui malaikat Tuhan itu katanya, berangkatlah, bangun menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Di sini tidak nampak, sebenarnya ini kota Gaza ini dataran rendah dan Yerusalem ini agak perbukitan yang lebih tinggi. Makanya seringkali mereka mengatakan turun. Ya. Istilah turun dari satu kota-kota yang lain tidak hanya digunakan kepada Gaza ini. Mungkin di Alkitab kita juga baca adalah maka turunlah Yesus dari Yerusalem ke Yeriko. Ada ceritanya, kisahnya. Karena memang posisinya. Turunlah dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Malaikat memerintahkan kepada Filipus supaya Filipus pergi ke suatu tempat, ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan jalan itu dikatakan jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi. Kenapa sunyi? Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris sebenarnya ini adalah ditulis jalan yang sunyi adalah which is desert. Artinya adalah jalan itu adalah gurun, padang gurun. Jadi memang wilayah ini sebenarnya banyak terdiri dari gurun-gurun, padang gurun. Tetapi karena mereka sekarang ini banyak sekali penduduknya, mereka buat itu semua jadi pemukiman dengan aliran air, listrik, gas dan seterusnya. Dibuatlah gurun itu menjadi pemukiman sehingga sangat padat sekali, sehingga kalau terjadi konflik seperti ini. Jadi jalan yang sunyi menurut Alkitab itu adalah padang gurun, memang sunyi. Kita lanjutkan di dalam ayat kisah 8 ayat 27 sampai 28. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandeke, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Malaikat itu memerintahkan Filipus turun itu, inilah tujuannya. Karena ada kereta
yang dinaiki Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida ini jabatannya adalah Kepala Pembesar dan Kepala Perbendaharaan Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia. Jadi ini mungkin agak sedikit sejajar dengan pelajaran selasa tadi. Misi kepada orang yang kaya dan berkuasa. Siapakah yang perintah ini, misi untuk kepada orang kaya dan berkuasa datangnya dari mana? Dari Tuhan, melalui malaikatnya. Sama. Perintah ini juga perlu dilanjutkan oleh kita yang menerima misi ini. Dan pada cerita ini, firman Tuhan datang melalui malaikat Tuhan kepada Filipus untuk menghampiri sida-sida dari Ethiopia ini. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, kita sedikit melihat latar belakang sejarahnya. Meskipun nanti akan di dalam khotbah pada siang ini ada kita melihat sejarah dan sebagainya, tetapi sebenarnya bukan itu intinya ya. Bukan sekedar ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang luas yang kita bisa dapatkan, tapi yang penting adalah kebenaran rohani yang kita ingin dapatkan. Tetapi memang Alkitab itu didukung sejarah. Alkitab sesuai fakta sejarah dan tidak mengarang. Karena Alkitab berasal dari firman Tuhan. Para penulis diilhami oleh Roh Kudus. Jadi kisah ini nyata terjadi, sida-sida ini ada, Filipus ada, salah satu diaken dan bapak gereja di awal-awal. Menemui sida-sida dari Ethiopia yang datang dari Yerusalem. Dia berasal dari Ethiopia. Wilayahnya seperti ini. Kerajaan negara Ethiopia sama dengan kerajaan Ethiopia pada waktu itu sedikit berbeda luasan wilayahnya memang ya. Karena kalau dulu membentang sampai dengan Sudan. Ya. Dan kita tadi membaca bahwa di situ ada disebutkan nama pembesar ini adalah kepala perbendaharaan dari Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Nama Kandake ini adalah gelar, bukan nama sebenarnya. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ini adalah gelar. Setiap ratu dan kebanyakan dari ratu satu ke ratu yang lain. Sama seperti kalau kita baca dalam Alkitab Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar. Fir'aun di Mesir itu banyak. Ya, namanya beda-beda. Nah, Alkitab mencatat dalam Perjanjian Baru sederhana dia adalah kepala perbendaharaan dari Sri Kandake, Ratu dari negeri Ethiopia. Dan ini adalah salah satu prasasti yang ditemukan menggambarkan mengenai Ratu Kandake ini. Saya lupa tidak mencantumkan ini Ratu Kandake siapa yang ditemukan di sini. Nanti boleh di googling sendiri ya. Fotonya seperti ini ya, ingat-ingat ya. Tapi bagaimana untuk menelusuri Google kalau ingatannya di kepala ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam Tuhan. Dan kerajaan di Ethiopia pada waktu itu adalah kerajaan yang maju. Salah satu contohnya nah ini ditemukan contohnya yang sebelah kanan adalah perhiasan-perhiasan daripada ratu ini yang masih bisa diselamatkan. Dan mereka juga memiliki makam-makam kerajaan, makam-makam keluarga-keluarga raja bangsawan. Mirip dengan Mesir. Mereka punya piramida-piramida kecil ini. Yang di dalamnya adalah makam dari raja dan ratu, pembangsa-bangsa, dan juga di bawah sekalian adalah perhiasan-perhiasan mereka. Ini yang sebagian ditemukan, yang lain mungkin sebagian hilang, dicuri. Jadi kerajaan ini sangat maju. Sehingga kalau kita kembali jauh ke belakang, ada seorang ratu juga dari Afrika yang pernah datang pada Salomo, siapa? Ratu negeri Seba. Berasal dari wilayah yang sama. Jadi peradaban mereka juga sangat maju. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari Tuhan, kita seringkali mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Apa itu sida-sida sebenarnya? Sida-sida ini di dalam kamus adalah persamaannya, kalau dalam kamus dan terjemahan bahasa Indonesia adalah orang kasim. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ini bacanya gimana Mbak Putri, saya tidak tahu ya. Enah. Orang sida-sida itu adalah keadaan orang itu, bukan jabatan. Ya. Jabatannya tadi kepala perbendaharaan ratu, tapi dia ini sida-sida. Apa itu sida-sida? Sida-sida adalah orang kasim. Apa itu orang kasim atau sida-sida ini? Orang kasim atau sida-sida ini adalah laki-laki yang sudah dikebiri.
Memang kalau bagi kita di zaman modern ini, perilaku atau praktek seperti ini sulit diterima ya. Banyak orang kalau nggak punya anak, bahkan berusaha bagaimana ingin memiliki anak. Tetapi kalau di dunia hewan mungkin dokter Jerry mungkin lumrah ya melakukan praktek ini ya. Tetapi ini terhadap manusia. Pada masa-masa dulu, ini adalah budaya primitif yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar umat-umat Tuhan dan terjadi. Mereka, para pelayan pribadi raja ini dan juga bangsawan-bangsawan itu dikebiri yang laki-laki. Supaya ada kesetiaan kepada tuannya. Tetapi akibat tindakan ini mereka sering dipandang rendah di masyarakat sosialnya. Sangat rendah sosialnya. Sehingga sering dikatakan pohon kering atau layu. Nanti kita lihat ada di Alkitab juga menyebutkan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, luar biasanya kita melihat Tuhan Allah kita itu. Dia adalah Allah yang mengasihi. Dia mengingat dan melihat semua yang terjadi di dalam setiap manusia ini. Apapun tindakannya dilakukan, setiap budaya melakukan praktek-praktek semacam ini yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan punya cara untuk menjangkau dan menyelamatkan mereka. Salah satu caranya dan kisahnya adalah dalam Sida-sida Ethiopia. Tetapi Yesus pun sudah pernah menyebutkan mengenai keadaan orang yang kebiri atau sida-sida ini atau orang Kasim ini. Yaitu Yesus pernah membaca, kalau di dalam Alkitab terjemahan baru mungkin kalau kita baca tidak langsung menangkap artinya. Matius 19 ayat 12 mengatakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini terjemahan baru. Kalau anak-anak kita baca ini, yang baca Follow the Bible, ketemu ayat ini mungkin sulit menerimanya. Apa keadaan ini yang bisa dijelaskan? Dalam terjemahan lama lebih jelas. Matius 19 ayat 12, karena ada orang kebiri yang lahir demikian daripada perut ibunya, dan ada lagi orang kebiri yang dikebirikan orang, dan ada pula orang kebiri yang sudah mengebirikan dirinya sendiri, sebab karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti yang demikian, hendaklah yang mengerti. Tuhan mengetahui keadaan masing-masing kita. Tindakan-tindakan sudah terjadi di masa lampau. Entah itu karena melakukan sesuai keinginan sendiri, ataupun tidak punya pilihan. Sekarang sida-sida ini kelihatannya ada pilihan, tidak ada. Dia menjadi sida-sida ini biasanya adalah kekuasaan yang mengambil orang-orang tertentu untuk jadi pelayannya, kemudian supaya bentuk kesetiaannya dilakukanlah tindakan praktek pengebirian ini. Tetapi Tuhan Yesus tahu dan Dia mengasihi. Ada orang yang kebiri yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Kelompok-kelompok orang seperti ini yang pada masa itu ada. Pengebirian ini kalau kita perluas di dalam pengertian rohani sekarang bisa berarti kondisi fisik, juga berarti keadaan sosial karena aturan organisasi, saya tidak perlu sebutkan. Tetapi Tuhan mengasihi semua orang. Inilah yang perlu kita selalu ingat. Yang tidak kawin ini sehingga tidak punya keturunan. Tuhan mengetahui keadaan masing-masing kita. Ini adalah keadaan daripada sida-sida dari Ethiopia tadi. Maaf ya, bentar. Nah, inilah yang terjadi. Sida-sida tadi adalah dia dari mana? Dari Yerusalem. Pergi beribadah. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Jadi dari Ethiopia dia ke Yerusalem, sekarang dia perjalanan pulang. Dia beribadah. Jadi orang asing, bukan orang Israel, beribadah di Bait Suci pada tahun itu. Di tahun Jemaat Mula-Mula itu sekitar tahun puluhan ya. Sekitar tahun 40-an Masehi. 40 Masehi. Kira-kira pertanyaan untuk kita, ini Bait Suci yang mana yang dikunjungi oleh sida-sida dari Ethiopia ini? Sebab kita tahu dalam cerita Alkitab ada 3 jenis Bait Suci.
pertama adalah kemah suci zaman Musa, yaitu bentuknya kemah sucinya portable, ya. Jadi kain-kain. Jadi ketika mereka pindah dari satu tempat yang lain, ini dibongkar, kemudian pindah dipasang lagi. Ketika mereka berhenti, ketika tiang awan atau tiang lampu itu berhenti, mereka berhenti di tempat itu, mereka berkemah di tempat itu. Mereka berkemah seperti ini, ya. Dan susunan struktur dari kemah suci ini tepat seperti yang difirmankan Tuhan melalui Musa. Ada pelataran, ya, itu pelataran. Yang di sini pelataran. Ini kemah suci itu sendiri yang terbagi juga dua. Bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Yang di luar ini ada beberapa perabot ini, mesbah bakaran, ada yang nggak kelihatan di sini, bejana pembasuhan, ya. Yang di dalamnya saya tidak tampilkan, ya. Pelajaran mengenai kitab suci, mengenai bait suci adalah pelajaran inti dari seluruh Alkitab sebenarnya. Semua selalu mengarah kepada bait suci, karena kita melihat bahwa bait suci adalah miniatur dari bait suci di surga. Inilah kemah suci adalah bait suci yang pertama, tetapi tidak disebut sebagai pertama karena tidak permanen. Di dalam perjalanan bangsa Israel, kemudian mereka membangun bait suci yang pertama, yang sangat luar biasa, yang dibangun pada zaman Salomo, yang sangat megah, dan kemegahannya tidak pernah mungkin diulangi karena materialnya yang luar biasa, penuh dengan emas, ya, serba emas, bahkan tiang-tiangnya emas. Tetapi apa yang terjadi pada bait suci yang pertama ini? Bait suci yang pertama ini hancur dan dihancurkan oleh pada saat invasi dari Raja Nebukadnezar, kerajaan Babilonia. Hancur luluh dan akhirnya orang-orang Israel diangkut. Jadi pasti ini bukan bait suci yang dikunjungi oleh sida-sida dari Ethiopia, ya. Lalu bait suci yang mana yang dikunjungi oleh sida-sida Ethiopia? Yaitu bait suci yang kedua yang dibangun atas dekret dari Raja Ahasveros. Dibangun pada zaman Nabi Zakaria, bupatinya Zerubabel bin Shealtiel. Inilah bait suci yang dikunjungi oleh sida-sida dari Ethiopia itu, dan masih ada pada tahun 40-an itu ketika sida-sida itu pergi ke Yerusalem. Tetapi pun nanti kita lihat bahwa bait suci ini juga hancur dan sekarang sudah tidak ada. Yaitu karena serangan dari Jenderal Titus dari kerajaan Romawi. Yerusalem dikepung sebagaimana nubuat dari Tuhan Yesus di dalam buku Matius. Bait suci ini hancur. Jadi ini yang ditampilkan gambarnya adalah gambaran dari seniman untuk menggambarkan ulang bait suci kedua yang dibangun, ya. Karena bait suci ini hancur, dihancurkan, dan tidak ada satu batu yang tumpuk di atas batu yang lain, tepat seperti kata-kata Tuhan Yesus pada saat penyerangan dan pengepungan kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dan inilah bait suci yang dikunjungi oleh saudara-saudara itu. Tetapi pertanyaan untuk kita, apakah boleh orang asing itu masuk ke semua area di dalam bait suci ini? Tidak. Mereka dibagi-bagi wilayahnya, yang boleh dimasuki orang asing. Kemudian ada untuk, ini mungkin kalau kelihatan adalah untuk wanita. Nah, kalau orang Israel boleh sampai masuk pelataran tengah ini. Ini yang bait sucinya utama, bangunan utama bait sucinya. Dan ini ada hanya satu pintu gerbang, hanya satu jalannya sampai masuk bait suci ini. Ini adalah simbol sebenarnya. Saat Yesuslah satu-satunya jalan. Semua bangsa mengerti makna ini, yang mereka yang pernah datang ke bait suci ini. Nah, sida-sida ini untuk orang-orang asing boleh datang beribadah hanya di pelataran yang paling luar ini. Orang Israel boleh sampai di pelataran di dalam ini. Ini untuk wanita Israel. Orang asing hanya di sini saja. Jadi sida-sida ini beribadah di sini, di wilayah ini. Dia berbakti dan berdoa. Inilah bait suci kedua yang dikunjungi oleh sida-sida itu. Nah, sekarang kita coba sedikit lompat. Saat bagaimana keadaan sekarang? Mungkin ada yang sudah pernah ke sana, mungkin juga belum, termasuk juga saya. Sebenarnya sangat ingin, tapi karena situasi dan kondisi, termasuk situasi perang, ya, ini alasan saja, ya. Bagaimana keadaan sana? Wilayah bekas bait suci kedua itu sekarang didirikanlah dua bangunan bersejarah supaya tidak terjadi konflik dan perang sejak Kekaisaran Utsmani, ya. Dijadikan dua bangunan utama di wilayah itu bekasnya, yaitu ini adalah Masjidil Aqsa dan di sini adalah Dome of Rock. Jadi gereja dan masjid bersebelahan di sana.
sebagai simbol perdamaian dunia. Tetapi sekitar-sekitarnya tidak pernah damai hingga hari ini. Itulah yang sedikit lompat hari ini. Tetapi kembali kita ke cerita ini bahwa Sida-Sida itu datang pada saat kondisi bait suci yang seperti ini. Dia turun dari Yerusalem melewati jalur Gaza di padang gurun itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara Islam Tuhan, ceritanya berlanjut demikian. Lalu kata Roh itu kepada Filipus, Kisah 8 ayat 29-30. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Tadi sudah datang firman supaya dari Samaria Filipus pergi ke jalur Gaza tadi. Kemudian datanglah firman juga dari Roh kepada Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Coba kita berimajinasi sedikit. Ketika ada kereta datang, klotak gitu ya. Filipus sudah melihat itu ada. Kira-kira bagaimana supaya Filipus mendengar orang itu sedang membacanya? Dia mendekat. Makanya dikatakan setelah datang firman ini, pergilah ke situ dan dekatilah. Kalau bahasa Inggrisnya go near, pergilah mendekati. Tetapi respon daripada Filipus ini luar biasa. Di dalam Alkitab dikatakan Filipus segera ke situ. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan Philips ran tighter, berlari mendekat. Berlari mendekat. Misi kita kadang tidak bisa kita lakukan dengan santai-santai untuk zaman sekarang ini. Karena Tuhan segera datang. Tetapi kita terlalu sering mungkin, santai-santai, nggak ada beban. Tetapi melihat contoh dari Paulus ini, perintah pergilah, go. Kalau kita sambutnya I will go, tetapi sebenarnya kalau kita melihat contoh Filipus ini, I will run. Kita akan berlari menghampiri orang yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Seperti bagaimana Filipus ini. Filipus berlari menghampiri. Dan ketika dia mendekati Sida-Sida itu, dia mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, untuk membuka pembicaraan ini juga tips misi. Membuka pembicaraan ini, maka Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sehingga ketika dia jalan mendekat sambil mendengar, lihat dia baca keras-keras, bukan baca dalam hati berarti ini ya, sehingga mendengar ya, bukan baca dalam hati. Sida-Sida membaca keras-keras dan mendengar, dan Filipus ini memulai pembicaraan ini. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, selanjutnya terjadilah dialog ini. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kisah 8 ayat 31. Tadinya Filipus ini jalan cepat di sampingnya, diajak duduk naik. Akhirnya mereka sama-sama baca dari kitab Yesaya ini. Apa dari isi dari kitab Yesaya ini? Mari kita sama-sama buka Kisah 8 ayat 32 dan 3 sampai 35. Mungkin ada yang bisa membacakan untuk kita. Boleh bacakan yang keras. Tidak saya cantumkan di sini supaya kita buka Alkitab kita. Kisah 8 ayat 32. Silakan. Ada? Terima kasih. Stop dulu di situ ya. Sida-Sida ini hatinya tergerak oleh firman yang sangat kuat ini dari kitab Yesaya. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Islam Tuhan. Memang seringkali kita
dalam ketika mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin penarikan jiwa, diajarkan bahwa pendekatan pribadi, personal approach pada orang penting. Dan kita juga perlu menjaga kehidupan kita supaya menjadi teladan yang baik dan benar. Terutama adalah yang sudah diangkat sahabat kemarin menjadi pegawai-pegawai jemaat, harus menjadi pionir dalam sebagai teladan, sehingga suatu saat bisa berani seperti Paulus berkata, dan tirulah teladanku. Ini beban untuk kita semuanya, terlebih yang para pegawai jemaat. Tetapi yang lebih penting lagi, sebenarnya kemampuan kita untuk memberikan kadang contoh yang baik. Kadang kita juga manusia, kadang ada hal yang tidak sempurna dalam kehidupan kita. Jiwa-jiwa yang bertobat itu sebenarnya karena mereka digerakkan oleh firman, mempercayai firman itu. Makanya pengajaran firman itu harus ditekankan pada jiwa-jiwa. Nah, sida-sida ini membaca kata-kata yang luar biasa dari Nabi Yesaya ini, sehingga dia bertanya, tentang siapakah Nabi itu berkata demikian, ayat 34, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang Islam Tuhan, kita boleh yakin dan percaya, tentunya Filipus langsung menunjuk bahwa anak domba itu adalah simbol daripada Yesus, anak domba Allah yang mati untuk dosa dunia. Dia seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Yesus mati dalam kehinaan, dalam penderitaan, tetapi dia menurut, dan dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Yesus mati untuk kita semuanya, tetapi dia tidak hanya mati, dia ini bangkit dan naik ke surga dan menjadi pengantara bagi kita, dan nanti akan datang kembali untuk menjemput kita umat-umatnya. Pencet ya, mohon maaf. Nah, setelah Filipus berbicara kepada sida-sida ini, maka terjadilah ayat selanjutnya di dalam Kisah 8 ayat 36 dan 37. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Tentu Filipus tidak lupa menceritakan kehidupan Yesus. Yesus pun menerima baptisan Yohanes. Demikian juga setiap orang percaya kepada Yesus meniru teladannya. Kita yang percaya pada Yesus, kita menerima Yesus juru selamat kita dan memberi diri kita dibaptis. Caranya bagaimana? Sebagaimana yang dicontohkan oleh sida-sida itu. Lihat, di situ ada air. Tadi dikatakan itu ada padang gurun. Sulit memang mencari mata air. Tetapi luar biasa, Tuhan sudah sediakan. Sehingga ketika mereka berjalan dan melihat ada air, sida-sida itu langsung berkata, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Pertanyaan ini disauti oleh Filipus seperti kalau semau baptisan ada janji baptisan. Kata Filipus demikian, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ini seperti janji baptisan. Apakah saudara percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu? Jawaban daripada sida-sida ini adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya. Inilah yang dilakukan oleh mereka akhirnya. Yaitu setelah mereka melihat ada air di situ, kemudian menurut teladan yang sudah diberikan Yesus, maka sida-sida ini memberi diri dibaptis. Di dalam ayat yang ke-38, Kisah 8 ayat 38, silakan dibaca, mungkin nggak kelihatan karena warnanya ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan berkeduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.
Kita melihat juga teladan di sini. Teladan ini tidak terputus pada saat diaken ini. Jemaat mula-mula melakukan baptisan yang sama sebagaimana baptisan Yesus. Dan kita, gereja Kristen, meneruskan juga tradisi baptisan ini, yaitu turun ke dalam air. Karena kalau di dalam kata baptis adalah baptizo, diselamkan. Bahasa Inggrisnya immerse, menenggelamkan. Jadi ini teladan yang sama. Iman kita ini adalah bukan iman yang baru. Kita meneruskan tradisi yang diwariskan oleh para nabi, para rasul. Yesus sendiri mencontohkan. Jadi iman kita ada landasannya. Inilah pegangan kita. Kita tidak perlu takut dan ragu-ragu untuk mengambil pilihan dan keputusan. Ikuti teladan Yesus. Percaya Yesus anak Allah. Sebagaimana sida-sida ini, dia bersama Filipus turun ke dalam air, menyerahkan dirinya dan kehidupannya menjadi seorang Kristen. Dan yang dilakukan oleh Filipus ini adalah Filipus kemudian membaptis dia. Seorang sida-sida, seorang kasim, seorang kebiri menerima Yesus. Kira-kira Tuhan menerima orang yang cacat fisik seperti ini? Iya. Kenapa? Karena barang siapa percaya dalam Yesus, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian ya. Dia akan menerima hidup yang kekal. Barang siapa percaya. Mungkin dari kita yang hadir di sini tidak ada cacat fisik, tetapi kita tidak tahu cacat tabiat dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan itu pada Tuhan. Dosa-dosa yang kita mungkin sembunyikan, mungkin di sini saya pakai jas-jasan, pakai dasi, mega. Tapi dosa-dosa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Marilah kita semua datang kepada Tuhan, merendahkan diri pada Tuhan. Kita perlu selalu datang merendahkan diri pada Tuhan supaya kita disucikan. Yang belum dibaptis, segera menerima Yesus dan dibaptis. Menurut contoh yang diberikan oleh Yesus dan juga sida-sida daripada Ethiopia ini. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara. Seandainya kita percaya penuh pada Dia, memulai hidup baru dalam Yesus. Dalam baptisan ini yang dilakukan oleh sida-sida itu, dia turun dalam air dan dibaptis oleh Filipus, dan akhirnya dia keluar. Kisah 8 ayat 39 ayat 40. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tiba-tiba saja setelah dibaptis, roh Tuhan melarikan Filipus. Ini adalah kisah teleportasi yang dicatat di Alkitab ya. Sampai sekarang orang masih cari tahu teknologinya sampai saat ini. Kalau bisa pergi ke Amerika dalam sekejap mata, ya, dengan lab gitu ya. Kepingin Pak, berindu gitu ya. Kita ingin ke Yerusalem dalam sekejap mata. Nanti, makanya kita harus setia pada Tuhan ya. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi, tetapi tidak masalah bagi sida-sida itu dia tidak bersama Filipus ini, karena dia sudah menerima Yesus. Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan sukacitanya sekarang ini. Walaupun tidak ada para rasul, tidak ada Filipus, tidak ada diaken ini. Demikian juga kita, iman kita akan tetap bertumbuh karena kita percaya. Walaupun mungkin kita sudah dewasa, tidak ada orang tua kita, tidak ada pendeta, ya, tidak ada yang melihat kita. Kita tetap menjadi orang Kristen karena kita sudah menerima Yesus, dan kita terus harus menghidupkan kehidupan yang seperti Kristus dalam kehidupan kita. Dan sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, tetapi Alkitab mencatat di dalam ayat 40, tetapi ternyata di Kaisar ya. Dari inti dari semua yang kita pelajari pada sahabat ini, dalam khotbah yang lumayan panjang ini, tadi kita sudah baca dalam ayat bersautan kita mengenai Yesaya 56 ayat 3 sampai 4. 56 3 sampai yang ke-5 tadi kalau nggak salah ya. Tetapi sebelumnya memang saya sengaja pilih ayat itu supaya to the point, supaya kita baca lebih fokus. Tetapi sebenarnya ayat itu dimulai di ayat yang pertama dan kedua, bunyinya demikian dengan judul perikop, keselamatan adalah bagi semua orang. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi datang keselamatan yang daripadaku dan keadilan akan dinyatakan. Perintah untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan ini adalah berlaku untuk semua manusia, untuk semua
ciptaan Tuhan, semua manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, kalau boleh diperluas ya, apapun latar belakang sosial, budaya, agama dan sebagainya, taati hukum dan tegakkan keadilan, karena itu yang Tuhan mau. Karena dikatakan ada janji berkat, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Hukum yang mana yang secara spesifik Tuhan katakan, terlebih di dalam ayat Yesaya 56 ayat 1 dan 2 ini. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Hari Sabat bukan adalah hukum yang penting sehingga disebutkan bahkan dalam perjanjian lama. Apalagi saat ini di zaman akhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari Sabat ini menjadi ujian utama iman kita. Ini bukan perintah baru. Ini bukan juga memakna nubuatan dalam kitab Wahyu, tetapi perjanjian lama sudah mencatat. Yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Mereka inilah orang-orang yang taat hukum dan menegakkan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang pertama, Yesaya 56 ayat yang pertama. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang sekalian Tuhan, perintah ini diberikan kepada setiap kita. Tetapi luar biasanya Tuhan memberikan penekanan tambahan di dalam ayat yang ketiga dan yang kelima tadi, mengenai orang-orang yang dengan status khusus tadi, yang kita bahas contohnya adalah sida-sida dari Ethiopia, yaitu mengenai orang asing dan orang kebiri. Yesaya 56 ayat 3 katakan, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Terus bagaimana kalau saya ini bukan orang Israel? Saya ini bukan umat keturunan Abraham secara langsung. Bagaimana iman kita itu berpaut pada iman Abraham, berpaut pada iman Yesus, berpaut pada iman para rasul. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita bisa menghampiri Ka'bah, bait suci Tuhan, seperti gambaran tadi. Ada tempatnya. Di surga pun kita ada tempatnya. Disediakan, sudah Tuhan sediakan. Sehingga dikatakan, janganlah orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan berkata, Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Memang adalah wajar dan seharusnya kita itu tahu diri. Kita ini bukan orang Israel asli, bukan orang Israel keturunan Abraham langsung. Tetapi saya percaya pada Yesus, saya percaya pada iman Abraham. Kita memiliki hak itu, dan itu hak yang Tuhan berikan pada kita. Bukan oleh karena kita berusaha, tapi Tuhan yang memberikan hak ini. Janjinya di dalam ayat yang keempat, kepada orang kebiri. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang bersama Tuhan, di Afrika ada suku yang diam-diam memelihara hari Sabat. Ada orang-orang Kedar yang karena tradisinya memelihara hari Sabat dalam kehidupan mereka, yang tidak melakukan aktivitas bisnis. Mereka berhenti. Ada banyak orang sebenarnya tidak sadar memelihara Sabat atau memelihara hukum-hukum yang lain. Mereka menghormati orang tua, menyayangi ayah dan ibunya. Apakah itu melawan hukum Tuhan? Tidak. Inilah umat-umat yang Tuhan sayangi, orang-orang yang masih di luar ini. Kita dipanggil untuk memanggil mereka ke dalam. Orang-orang yang diajarkan sejak kecil supaya menghormati yang lebih tua, guru-gurunya, mencium tangannya. Apakah ini melanggar hukum Tuhan? Mengasihi orang-orang yang kalau melihat ada orang sesamanya nggak punya, terus tetangganya harus dia antar makanan yang tergerak hatinya, meskipun dia belum mengenal Yesus. Apakah mereka bukan umat Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat yang mereka lakukan? Tuhan melihat. Inilah pentingnya Tuhan itu melihat semua tindakan kita, bahkan yang tidak kelihatan. Semua manusia dipandang oleh Tuhan setiap kegiatan, dan Tuhan ini berbelas kasihan. Inilah karakter Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih karunia. Khusus di dalam ayat 4 ini, kepada orang-orang kebiri katakan, mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan. Mereka akan sudah disediakan rumah. Rumah yang mana yang dimaksud Tuhan dalam Yesaya 56 ini?
rumah di surga. Dan bukan sekedar rumah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1, ada banyak tempat tinggal. Tempat tinggal ini apa? Apa rumah kita? Saya ini di dunia ini rumahnya kecil-kecil ya. Mungkin ada yang kecil, mungkin ada yang masih kos, tidak punya rumah kontrak. Rumah yang bagaimana? Saya tidak punya bayangan rumah bagaimana. Masa sama? Tapi rumah yang disebutkan Yesus dalam Yohanes 14 adalah mansion, istana. Luar biasa. Yang nggak pernah kita bayangkan. Tuhan sediakan bahkan kepada orang-orang kebiri ini. Mereka diberikan tanda peringatan dan juga nama yang baru. Dan kepada orang asing dikatakan di Yesaya 56 ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Ada umat-umat yang lain yang Tuhan juga ingin selamatkan. Sekarang dengan kaitannya dengan pelajaran kita dengan misi ini, kita juga harus ingat ada orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Kita cari saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, karena mereka juga punya tempat di rumah Tuhan. Yesaya 56 ayat 7 dan 8. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan itu digambarkan dalam bait suci tadi, ada tempat-tempat untuk orang Israel dan bukan orang-orang Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan pada orang-orang yang telah terhimpun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sekalian Tuhan, kita melihat di sini adalah kerinduan Tuhan, dan kita juga mestinya memiliki kerinduan yang sama, cinta yang sama yang Tuhan rasakan bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena kita pun sendiri juga dulu adalah seorang berdosa, tetapi sekarang oleh karena Kristus dosa kita sudah dihapuskan. Tidak diingat lagi, dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Itu benar terjadi. Saudara boleh bersaksi nanti mungkin di dalam Selasa dan lain-lain. Waktunya bersaksi. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup saudara. Bagaimana Tuhan memanggil saudara. Itu adalah kesaksian yang paling kuat yang membuat orang lain, wah, ternyata Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sejati. Juru selamat yang ditunggu-tunggu dunia. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita semuanya. Marilah kita dengan semangat yang sama, kita memanggil mereka dan mengajak mereka yang sudah jauh daripada Tuhan, mari kembali. Mari kembali dengan penuh kasih, bujukan. Dengan bujukan bukan berarti ditipu ya, tetapi bujukan adalah merayu. Ya, merayu, mari kita datang kepada Tuhan kembali. Yang lalu sudah tidak ada yang masalah. Karena Tuhan melihat kita saat ini dan masa depan. Tidak melihat kita di masa lalu. Inilah luar biasanya kasih Tuhan. God is good all the time. Dan all the time, God is good. Kiranya Tuhan berkati kita.